grup Geng Naga Hitam akan merepresentasikan proyek yang berjudul penggunaan machine learning untuk prediksi kesehatan mental yang berfokus pada SDG 3, yaitu Good Health and Wellbeing. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu latar belakang dan permasalahan. Bisa dilihat di sini tampil diagram tingkat keterpurukan kesehatan mental, lihat dari rentang umurnya juga, yang diambil datanya berdasarkan Riskes tahun 2018 dan juga Kemenkes tahun 2020. Prevalensi yang di depresi bisa mencapai 6,1% dan juga kecemasan mencapai 3,9% dari populasi. Namun hanya 20% kasus yang mendapatkan penanganan dari para profesional dan sisanya tidak terdeteksi. Selanjutnya, ada beberapa faktor utama mengapa kesehatan mental sulit ditangani di Indonesia. Pertama, stigma sosial membuat banyak orang enggan mencari bantuan. Kedua, akses profesional masih sangat terbatas, hanya satu psikolog untuk 100.000 penduduk. Ketiga, kurangnya data biometrik membuat diagnosis sulit dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, gaya hidup digital yang kurang sehat juga meningkatkan risiko gangguan seperti insomnia dan kecemasan. Dari beberapa faktor tadi, kami juga menghadirkan prediksi kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan aspek penting dari kesehatan manusia, namun seringkali diabaikan. Banyak faktor seperti gaya hidup, preferensi musik, dan kondisi sosial yang mempengaruhi kesehatan mental. Permasalahan utamanya, kurangnya deteksi dini, minimnya data biometrik objektif, dan kebutuhan akan model prediksi. Oke, selanjutnya saya akan masuk pada solusi machine learning. Pada proyek ini, kami menggunakan pendekatan supervised machine learning yang terdiri dari klasifikasi dan regresi. Pada algoritma klasifikasi, kami menggunakan random forest dan XGBoost karena ketangguhan mereka dalam menangani data tabular dan data tidak seimbang. Untuk regresi, kami menggunakan algoritma LSTM atau long short term memory. Lalu selanjutnya alasan kami menggunakan random forest dan XGBoost karena memiliki performa yang baik pada data tabular yang kompleks. Untuk LSTM digunakan untuk menangkap dinamika temporal dan hubungan jangka panjang. Dari solusi AI ini, kami mengintegrasikan data survei self-report dan biometrik dari perangkat wearable untuk memprediksi adanya risiko kesehatan mental secara akurat. Nah, dari 3 model AI yang kita gunakan, tujuan kami adalah mengidentifikasikan individu yang berisiko, serta memprediksi skor risiko kesehatan mental secara kontinu berdasarkan data sekuensial, biometrik, dan survei. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kita melakukan integrasi data real-time dari Google Fit dan wearable device seperti Apple Watch yang memungkinkan pemantauan pola tidur, aktivitas fisik, dan variabilitas detak jantung atau HRV dengan tujuan secara langsung untuk meningkatkan akurasi prediksi dan memberikan peringatan dini. Kita masuk dalam proses optimisasi. Tahap pertama adalah tahapan proyek ini dimulai dari pengumpulan data dari Kaggle, yaitu dataset mental health dan musik relationship analysis dan mental health data plus prediction. Nah, setelah itu kami melakukan pembersihan data seperti menginputasi data atau nilai yang hilang, standarisasi format, dan mengatasi outliers dengan menggunakan metode EQR dan Z-score untuk memastikan data siap digunakan dalam permodelan. Selanjutnya kami melakukan rekayasa fitur dengan menggabungkan score anxiety, depression, insomnia, dan OCD menjadi mental health score, serta membuat fitur baru seperti insomnia atau anxiety ratio. Kami juga menggunakan teknik featuring selection seperti correlation matrix dan PCA untuk mengurangi dimensi data. Kemudian kami melatih model random forest dan XGBoost untuk klasifikasi serta LSTM untuk regresi. Selanjutnya di sini ada hasil dan insight utamanya. Ini ada RF, setelah spot RF lebih seimbang, FN turun drastis, dan F1 score naik dari 0,75 ke 0,95 menunjukkan pentingnya oversampling pada training. Nah, di sini ada XGBoost, dia setelah spot itu XGBoost yang memaksimalkan akurasi dan AUC-nya, yang dimana ROC AUC-nya itu lebih besar dari 0,95, false negatifnya nyaris 0, dan performanya sedikit unggul dari RF, khususnya pada data tabular. Nah, di sini ada ROC AUC curve-nya, setelah smooth, kurva ROC untuk random forest dan XGBoost mendekati sudut kiri atas menunjukkan TPR tinggi dan FBR rendah, serta kemampuan sangat baik dalam membedakan kelas healthy dan at risk. Nah, di sini ada correlation heat map. Anxiety, depression, insomnia, dan OCD adalah faktor utama yang mempengaruhi skor kesehatan mental dan korelasi yang tinggi. Sementara faktor fisik seperti usia dan detak jantung memiliki pengaruh sangat lemah dalam konteks dataset ini. Di sini ada one layer LSTM dan two layer LSTM. Di sini model LSTM one layer mengalami underfitting dengan prediksi datar akibat data belum normalisasi dan tanpa return sequences. Sedangkan di sini two layer LSTM di mana kita menggunakan BLSTM plus groove dengan data ternormalisasi mulai menangkap pola fluktuasi meski masih butuh tuning karena gap prediksi aktual masih lebar. Nah, di sini ada LSTM inverse transform yang dimana setelah inverse transform prediksi LSTM berada di 0-40 dan lebih mendekati skala asli. Namun tetap terlalu stabil dibanding nilai aktual yang sangat kecil, meski scatter plot menunjukkan korelasi membaik dengan titik-titik mendekati diagonal. Nah, di sini yang terakhir itu ada hasil dan insight utama di visualisasi hasil model, di mana tabel di bawah merangkum metrik kunci, yaitu ada akurasi, F1 score, dan berikut adalah hasil dan insight utama, di mana insight utama kami adalah fitur seperti jam mendengarkan musik, genre favorit, dan tingkat stres sangat berpengaruh pada skor kesehatan mental, dan model ini memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan wearable device seperti Fitbit atau Apple Watch untuk pemantauan real time. Dan dalam jangka panjang, solusi ini bisa digunakan dalam platform wellness perusahaan untuk klinik untuk deteksi dini kesehatan mental. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan beserta link Google Drive yang berisi progress file code dalam Google Colab. Demikian presentasi kami dari Geng Naga Hitam. Terima kasih.